Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi tema kita ya nak. Kita akan lanjutkan pada tema 8, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Mata pelajaran yang ada di pembelajaran yang ke-6 ada SBDP dan PPKN. Simak videonya sampai selesai ya nak. Nah, mari kita mulai dengan pembelajaran atau mata pelajaran SBDP. Budaya masyarakat Indonesia beragam. Keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian setiap daerah mempunyai ciri khasnya sendiri. Nah, apa saja ciri khas dari tarian dari setiap daerah? Mari kita pelajari bersama ya, nak. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan beberapa jenis tarian atau beberapa contoh tarian di atas. Di atas terdapat bermacam-macam karya tari di Indonesia. Bentuk pola lantai dari setiap tarian di Indonesia pun berbeda. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika mereka sedang menari. Sebelumnya kita sudah pernah belajar pola lantai karena sekarang kita akan lebih mendalami tentang pola lantai. Nah, pola lantai karya tari ada yang memiliki makna, ada juga yang tidak memiliki makna. Mari kita bandingkan kedua tarian berikut. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan dua tari yang ada di depan anak-anak ibu. Yang pertama ada tari bedaya dan yang kedua ada tari jaran kepang. Nah, tari yang pertama, tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Salah satu pola lantai dalam tari bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, tari yang kedua ada tari jaran kepang. Berdasarkan bentuk koreografi, termasuk dalam jenis tari rakyat. Bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari bedaya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari jaran kepang tidak mempunyai maksud apapun. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan tarian tersebut ya nak. Nah, dari tarian tersebut, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan budaya, mulai dari tarian, musik, hingga tradisi upacara daerah. Keberagaman budaya tersebut harus kita lestarikan sebagai anak bangsa. Dengan memiliki beragam budaya, Indonesia kita ini dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibanding negara lain. Nah, dengan tarian tersebut dapat dikatakan kita mempunyai atau kita unggul dari negara lain ya nak. Dan itulah ciri khas dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada mata pelajaran PPKN. Berikut ada beberapa cara untuk melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara tertentu. Nah, yang kedua, melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, membeli hasil kebudayaan daerah seperti kain dan patung. Nah, yang keempat, menghargai jenis tarian tradisional dari berbagai daerah. Yang kelima, mempelajari tarian tradisional. Nah, itulah beberapa cara ya, nak. Pelestarian budaya di Indonesia memiliki tujuan untuk semakin memperkokoh jati diri individu dan masyarakat kita, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, itulah materi kita pada hari ini pada pembelajaran yang ke-6 ya nak. Untuk tugas hari ini silakan anak-anak baca buku tema halaman 93 yang bagian ayo membaca, yang judulnya Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Nah, setelah anak-anak ibu baca, silakan anak-anak ibu jawab pertanyaan yang halaman 94 yang bagian ayo berdiskusi. Nah, anak-anak ibu jawab pertanyaan yang nomor 1 sampai nomor 3 saja ya nak. Silakan anak-anak ibu buat pada buku latihannya. Sekian dulu materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.